Shalom, saudara-saudara yang baik hati. Kita ketemu di udara melalui penginjilan. Injil adalah kekuatan Allah yang telah dikaruniakan pada Yesus Kristus turun ke dunia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan kabar baik keselamatan untuk semua umat manusia ciptaan Allah. Karena itu saudara, kita perlu jaga hati kita. Kadang-kadang kita tidak bisa kontrol hidup kita, pikiran kita. Karena itu Amsal mengajarkan kita di kisah kitab Amsal 3 ayat 20 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa jahatnya hati seseorang seperti Kain, kakaknya Habel. Di kitab Kejadian 4 bercerita tentang sejarah kejadian pembunuhan pertama dunia diciptakan. Karena itu saudara, kita bisa pelajari di Kejadian 4 ayat 4-8. Kata singkat, saudara, coba kita renungkan. Kalau Amsal sudah suruh kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Hati itu bisa berbuat baik dan juga bisa berbuat jahat. Hati itu menguasai segala-galanya. Karena manusia bertindak sesuatu itu tidak pernah sadar. Karena itu kita lihat satu contoh yang mengerikan. Kakak kandungnya membunuh adik. Betapa jahatnya hati seseorang seperti Kain, kakaknya Habel. Di kitab Kejadian 4 ayat 4-8. Hanya persoalan kecil, soal persembahannya saja. Persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diindahkan. Maka timbullah hati Kain niat jahat untuk membunuh adiknya sendiri, Habel. Saudara, kita kalau tidak waspada, kita juga bisa seperti Kain. Tapi puji Tuhan, karena kita orang-orang yang hidup takut akan Allah, dan kita ditolong oleh nama Yesus sehingga kita terhindar segala kejahatan. Kita hidup menghormati pemerintah kita. Kita hidup menjaga hati kita. Kita tidak seperti Kain. Maka Kain dengan tipu muslihat dia berkata kepada adiknya, mari kita pergi ke padang. Adiknya itu ikut saja pergi bersama-sama kakaknya. Orang kakaknya kandung sendiri kok mana mungkin dia curiga ya toh? Karena itu saudara, itulah kita harus waspada. Semua manusia hidup di bumi ini ingin miliki damai. Tapi penguasa-penguasa jahat selalu membuat masalah. Karena itu kita waspada. Tidak mungkin adanya sangka bahwa Kain itu kakaknya ajak dia jalan-jalan ke padang. Tapi setelah adanya ikut ke padang, mengikuti saja ke padang, pergi bersama-sama kakaknya. Setelah mereka berdua, kakak adik, sampai di padang, Kain dengan tiba-tiba memukul adiknya dan membunuhnya. Betapa ngerinya hati manusia itu
adik sendiri tidak mengerti kejahatan kakaknya. Tapi begitulah saudara yang diberkati Tuhan, saudara yang dirindungi Tuhan, saudara yang terhindar dari segala masalah malapetaka, karena Allah merindungi setiap kita. Amin. Maka Alkitab mengajarkan, jagalah hatimu. Kalau kita pikirkan, kita baik-baik saja hati kita ya. Tapi kan apa alasan Alkitab suruh kita jaga hati? Lupanya ada hati kita itu ada hal-hal yang mengerikan. Saudara, hal yang mengerikan. Ya, ngeri. Lupanya begini, seseorang belum bertobat, hatinya dikuasai roh jahat, sehingga dia berani membunuh nyawa orang lain, walaupun hanya sepele. Saya yakin manusia itu sendiri tidak akan mau, tapi karena dia dikuasai roh jahat, karena dia tidak berjaga-jaga, maka dia timbullah kejahatan itu. Seperti Kain membunuh Habel, adiknya kandung. Ngeri. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, hati itu menentukan. Karena di sini mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Wow, dahsyat. Saya teringat sampai sini. Ada seorang dokter menyampaikan, corona itu memang semua ketakutan. Corona membunuh, mematikan. Tapi kalau hati yang tenang, dia nggak akan bisa membahayakan. Walaupun kena, dia akan sembuh. Kalau hati tenang. Tapi kenapa orang cepat mati? Karena ketakutan, gelisah. Apalagi dikurung tersendiri. Sanak saudara, istri, anak semua tidak boleh melihat. Di situ dia panik. Saat dia panik, disitulah dia diserang. Dialah akan calon mati. Karena saudara, rupanya Alkitab bukan dengan alasan. Alkitab itu iya dan amin. Karena firman Allah. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau hati nggak tenang, bagaimana bisa segar tubuh itu? Makan susah, minum susah, tidur susah, duduk nggak bisa, berpikir terus. Timbullah hati yang jahat. Karena itulah di sini dikatakan kalau iri hati, hati yang tenang segarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, termasuk itu pembunuh, membusukkan tulang, saudara, mengerikan. Saudara, kita orang beriman, kita orang yang dilindungi Allah, siapapun kita, dimanapun kita berada. Saudara, karena itu, saudara, hati yang menentukan manusia hidup dikuasai hati. Manusia hidup itu dikuasai hati. Hati yang menentukan baik maupun buruk itu dari hati, saudara. Karena itulah, saudara, Alkitab berkata, bertobatlah, serahkanlah dirimu didamaikan oleh Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah yang menciptakan manusia. Serahkanlah dirimu didamaikan, kiranya dosanya diampuni. Karena itu saudara, yang luar biasa pagi ini menurut saya pribadi, saya sangat bersyukur saya dipercayakan Allah untuk menyampaikan kata-kata rohani, kata-kata membangun, bukan meruntuhkan, bukan mencelakakan. Untuk membawa setiap manusia damai. Setiap orang hidup damai, dia hidup penuh dengan sukacita.
Dia hidup penuh dilindungi oleh Allah. Karena dia mengasihi ciptaannya. Karena dia melakukan perintah Allah. Sehingga dia tidak pernah niat jahat. Dan dia berkuasai hatinya sebab Allah telah karuniakan kuasanya yang membangkitkan, punya hak untuk kuasa, berhak meraih kuasa Tuhan untuk menguasai hati kita. Saudara, kuncinya hanya kasih. Sebab Allah ada kasih. Sebab firman perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap segala-galanya. Saudara, yang kedua disebut, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya yakin tidak seorang pun menyakiti diri sendiri, kecuali orang yang tidak waras. Saudara, kalau kita mengasihi sesama kita manusia, tidak saling menyakiti, maka damailah dunia ini. Damailah keluarga demi keluarga. Tidak akan ada perceraian. Tidak akan ada pembunuhan. Saudara, betapa mulianya negeri kita, negeri di mana kita lahir, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, dan di mana kita mati. Negeri yang begitu indah, negeri yang begitu penuh kemakmuran. Kalau umatnya bisa saling mengasihi, saling memaafkan, saling menyatu menjadi satu. Ada bersama, berat sama-sama angkat, ringan sama-sama pikul. Karena itu saudara, betapa bahagia ada bangsa kita. Betapa bahagia setiap keluarga. Betapa bahagia setiap pengusaha. Betapa bahagianya hidup itu di bumi ini. Dahsyat Allah itu luar biasa. Menciptakan manusia. Memberi hak penuh untuk memilih. Milihlah yang baik. Hari ini saudara, siapapun Anda mendengar firman Allah, renungkan firman ini. Janganlah keraskan hatimu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Supaya kau terimalah damai sejahtera. Sebab Allah sertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian renungan firman ini untuk setiap kita yang punya hati, yang rindu untuk belajar dan mau disegarkan jiwa raga kita. Terima kasih saudara yang dilindungi, yang diberkati, saudara yang telah berbahagia, yang telah mendengar dan belajar dan mendapatkannya. Berbahagialah setiap orang yang menyampaikan firman Allah dan mendengarkannya dan membaca serta juga menerima dan lakukan. Berbahagialah. Berbahagialah saudaraku. Demikian renungan pagi ini, firman Tuhan memberkati. Shalom dari Alkitab. Haleluya, sukacita. Amin, amin.